Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elase Fitri 19231117. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang vektor cloning. Cloning atau klonasi merupakan teknik penggandaan gen yang menghasilkan turunan yang sama baik dari sifat segi hereditas maupun penampakannya dengan indukannya. Secara garis besar, ada 4 faktor yang sering digunakan dalam proses pengklonan gen, yaitu plasmid, fag, dan kromosom buatan. Karakteristik penting yang harus dimiliki oleh suatu vektor cloning: 1. Stabil dalam sel inang. 2. Mengandung gen resistensi antibiotik tertentu. 3. Memiliki titik ori. 4. Memiliki daerah restriksi atau MCC. 5. Berukuran kecil. 6. Dipotong pada situs tunggal oleh endonuklease restriksi. 7. Tidak ditransfer dengan konjugasi. 8. Cirinya dengan mudah dideteksi. 9. Dengan mudah diisolasi dari sel. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik-teknik transformasi. Transformasi genetik adalah suatu perpindahan gen asing yang diisolasi dari tanaman, virus, bakteri, atau hewan ke dalam suatu genom baru. DNA asing merupakan DNA yang dilepaskan oleh sel donor, baik berupa fragmen DNA yang disisipkan dalam suatu vektor. Transformasi adalah ekspresi materi genetik asing yang masuk melalui dinding sel. Tujuan dari transformasi ini yaitu: 1. Membuka dinding sel mikroba dalam waktu yang singkat. 2. Dinding sel harus kembali bersatu. Jika tidak segera dilakukan, maka mikroba akan mati. 3. Plasmid masuk pada saat dinding sel terbuka. Baik, perkenalkan, nama saya M. Ilham dengan NIM 19231129. Baik, materi selanjutnya yaitu pustaka genom. Genom adalah satu set DNA komplit dari suatu organisme. Gen termasuk di dalamnya. Genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Salah satu cara yang digunakan untuk mempelajari genom suatu organisme adalah dengan menggunakan pendekatan shotgun. Dengan pendekatan ini, DNA total dipotong menggunakan enzim restriksi, menghasilkan jumlah potongan yang sangat banyak. Pustaka genom merupakan koleksi berbagai klan bakteri yang berisi plasmid rekombinan maupun koleksi klon fag yang mengandung DNA rekombinan. Pustaka genom dapat berupa pustaka plasmid dan atau pustaka fag. Baik, selanjutnya yaitu screening DNA. Screening adalah suatu upaya atau pemeriksaan untuk mencari kemungkinan suatu kelainan di antara orang atau sekelompok orang yang tidak mempunyai keluhan atau gejala dari kelainan tertentu. Tujuan screening adalah menemukan penyakit dalam stadium dini dan melakukan pengobatan awal sehingga akan mengurangi angka kematian dan keparahan akibat suatu penyakit. Macam-macam cloning. Yang pertama itu ada cloning pada tumbuhan. Nah, merupakan suatu teknik untuk mengisolasi sel protoplasma, jaringan, dan organ, dan menumbuhkan bagian tersebut pada nutrisi yang mengandung zat pengatur tumbuh tanaman pada kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman sempurna kembali. Teori dasar yang berpengaruh dalam kultur jaringan yaitu teori bahwa sel dari suatu organisme multiseluler, dimanapun letaknya, sebenarnya sama dengan sel zigot karena berasal dari satu sel tersebut. Yang kedua adalah teori totipotensi. Sel atau total genetic potensi
eksponensial, artinya setiap sel yang memiliki potensi genetik mampu memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi suatu tanaman lengkap. Selanjutnya yaitu macam-macam cloning, yaitu cloning pada hewan. Cloning pada hewan sendiri itu suatu proses di mana keseluruhan organisme hewan dibentuk dari satu sel yang diambil dari organisme induknya dan secara genetika membentuk individu baru yang identik sama. Artinya hewan cloning ini adalah duplikat yang persis sama baik dari segi sifat dan penampilannya seperti induknya dikarenakan adanya kesamaan DNA tadi. Nah, tahun 1996 Ian Wilmut dalam buku Denny pada tahun 2010 mengkloning domba. Mekanisme cloning sel domba dengan menggunakan kelenjar susu domba Finn Dorset sebagai donor inti dan sel telur domba Blackface sebagai resipien. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada cloning pada manusia. Menurut secara teoritis, prosedur dan mekanisme cloning terhadap makhluk hidup sedikitnya harus melalui 4 tahap yang diurutkan secara sistematis. Tahap yang pertama yaitu ada isolasi fragmen DNA. Isolasi fragmen DNA yang spesifik dapat dilakukan dengan metode PCR atau polymerase chain reaction, yaitu teknik aplikasi fragmen DNA yang spesifik secara in vitro. Yang kedua yaitu penyisipan fragmen DNA ke dalam vektor. Proses penyisipan molekul fragmen DNA dengan molekul DNA vektor disebut ligasi. Biasanya ligasi terjadi antara ujung gugus fosfat dengan gugus hidroksil. Yang ketiga yaitu ada transformasi DNA. Transformasi adalah proses pemindahan molekul DNA donor dari lingkungan luar sel. Yang keempat yaitu seleksi hasil klone. Penyeleksian koloni bakteri untuk mendapatkan cloning yang diinginkan dengan cara ex-gal atau pemotongan dengan enzim restriksi. Selanjutnya yaitu ada keuntungan dan kerugian cloning gen. Keuntungannya yaitu yang pertama, proses pembuahan yang dilakukan melalui teknologi ini dapat menolong pasangan-pasangan tidak subur untuk memperoleh keturunan. Yang kedua, manusia dapat mengkloning ginjal. Yang ketiga itu dapat mengkloning tulang sumsum untuk anak-anak dan dewasa untuk penyakit leukemia. Yang keempat, manusia dapat mempelajari bagaimana menghidupkan dan mematikan sel. Yang kelima yaitu mengobati penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetis pada manusia. Baik, selanjutnya itu kerugiannya. Yang pertama, proses penciptaan manusia merupakan hak prerogatif Allah semata. Yang kedua yaitu para ilmuwan yang mengadakan cloning tidak mempercayai bahwa Allah adalah pencipta yang paling sempurna terhadap seluruh makhluk. Yang ketiga, Tuhan telah menciptakan manusia berdasarkan keragaman. Dengan cloning, keragaman tersebut akan hilang dengan sendirinya. Mungkin sekian penampilan dari kelompok 3. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.